gak rela kalau harus Gea pergi. Kayaknya ini udah bukan sekedar cerita melo biasa ya, tapi kayak nasib lagi uji mental semua karakter satu-satu. Dulu kita udah dibuat nangis waktu Pak RT Jalil si wajah lugu itu pergi duluan. Belum sembuh luka hati, tiba-tiba Nona Elin meninggoy dengan cara yang tragis abis. Sampai badannya pada coplok karena kena bom rakitan Bang Topan. Dan sekarang, masa harus giliran Gea juga? Cewek yang selama ini kelihatan kuat, ternyata diam-diam sedang bertarung sama penyakit yang nyiksa banget, lupus sistemik. Sakitnya gak kelihatan, tapi rasa sakitnya bisa makan semangat hidup pelan-pelan. Rasanya gak rela, beneran gak rela. Masa sih kita harus lihat lagi satu karakter penting yang selama ini jadi sumber harapan si Dot harus ikut pergi dalam diam. Aduh guys, cerita kita kali ini kayaknya bakal jadi momen paling bikin hati bocor. Belakangan ini tersebar sebuah foto misterius. Seseorang tampak dibungkus kain putih, terbaring di ruang tengah rumah Gea. Terlihat di sana, Bapak dan Ibu Gea menangis pilu. Di belakangnya, kita lihat ada Peot, Kona, dan Robi sedang duduk dengan wajah duka penuh penyesalan. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kalau itu bukan Gea, lalu siapa? Dan kalau itu benar-benar Gea, kenapa bisa secepat ini? Sungguh, ini terlalu cepat buat kehilangan gadis sebaik Gea. Malam itu, setelah Gea pergi bareng Peot jam 12 malam, mereka sempat singgah di warung kecil. Gea beli makanan dan cemilan buat persiapan pesta kejutan, semua sesuai arahan Robi. Padahal, kondisinya belum pulih, langkahnya goyah, tapi senyumnya masih kuat. Karena bagi Gea, yang penting, Dot bahagia. Sementara di sisi lain, ternyata ada getaran tak enak di hati sang ayah. Entah kenapa, malam itu hatinya gelisah. Dan benar saja, begitu membuka kamar Gea, yang tersisa hanya ponsel di atas kasur. Dan Gea menghilang. Panik, campur amarah, campur rasa takut. Ia pergi malam-malam dalam keadaan sakit. Orang tua mana yang gak hancur hatinya melihat anak satu-satunya nekat seperti ini? Sambil mengendarai mobil, sang ayah memacu kendaraan menyusuri malam dengan wajah yang gak berhenti menatap spion dan langit gelap. Gea, kamu di mana, Nak? Kadang niat kita baik, tapi cara menyampaikannya bisa bikin luka. Sebagai anak, kita sering lupa bahwa orang tua punya hati yang jauh lebih sensitif dari yang kita kira. Satu hal penting, mintalah izin. Entah apa yang terjadi setelah itu, kemudian setelah kejadian itu di rumah Gea, air mata terus jatuh. Dan kini muncul sosok yang terbungkus kain putih. Semua orang bersedih. Menurut kalian, siapa sosok di balik kain putih itu? Apakah ini hanya mimpi buruk atau kenyataan pahit yang harus diterima? Dan kalau benar itu Gea, apakah kalian rela? Jangan lupa silakan tuliskan komentar kalian di bawah guys. Siapakah sebenarnya sosok yang terbungkus kain putih itu? Apakah ini kenyataan atau justru sebuah prank kematian yang bikin jantung berhenti sesaat? Siapapun itu, yang jelas semoga kita semua yang sedang berjuang hari ini dikuatkan langkahnya, disembuhkan raganya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli, termasuk kalian semua yang nonton cerita ini sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Dalam cerita ini, Gea, dia mungkin tokoh fiksi, tapi perjuangannya, keberaniannya, dan ketulusannya adalah cermin dari banyak orang di luar sana. Yang tetap tersenyum walau hatinya remuk, yang tetap memberi walau dirinya sedang kehilangan. Dan buat kalian semua, semoga Allah kuatkan langkah kalian, sembuhkan sakit di hati maupun di tubuh. Semoga orang-orang yang kita cintai selalu dalam lindungannya. Dan buat kalian yang merasa lelah, semoga Allah hadirkan pelukan dalam bentuk yang tak terduga, seperti Gea yang hadir tengah malam demi seseorang yang ia sayangi.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, ikut merasakan, ikut mendoakan. Silakan tulis pendapat, harapan, dan doa kalian di kolom komentar. Karena siapa tahu kisah ini bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati seseorang di luar sana. Sampai jumpa di part selanjutnya, dan ingat, jangan pernah remehkan arti kehadiranmu bagi seseorang.